Welcome back to my YouTube channel Suwardi Aritonang Official. Kali ini kita akan mengangkat topik terkait apakah salah satu ahli waris atau sebagian ahli waris dapat menjual bagian warisannya. Pertanyaan ini sebetulnya sudah beberapa kali ditanyakan ke saya oleh teman-teman. Dan faktanya juga banyak kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat. Dan bahkan kami saat ini menangani ini kasusnya yang saat ini diproses di Polres Metro Tangerang Kota. Mari kita bahas. Bicara perwarisan, ada 3 hal yang perlu kita harus pahami. Satu, pewaris. Seperti apa hubungan pewaris misalnya terhadap ahli waris? Apakah itu anak, istri, bapak, atau sampai kakek gitu. Karena prinsip pembagian waris ini, kalau golongan pertama masih ada, maka golongan 2 bapak tidak dapat, diselesaikan dulu di golongan 1. Dan selanjutnya kalau misalnya golongan 1 nggak ada, masuk ke golongan 2. Nah, kalau golongan 2 nggak ada, masuk golongan 3 kakek. Nah, itu selanjutnya pembagian golongan waris. Nah, yang kedua bicara soal bagian waris atau objek waris. Objek waris ini misalnya apa yang ditinggalkan, apakah tanah, apakah benda-benda bergerak, misalnya mobil, ya kan? Nah, itu semua barang warisan, barang bersama. Yang ketiga ahli waris. Nah, tadi hubungannya di komponen 1. Hubungan ahli waris terhadap si pewaris menentukan bagiannya, kan gitu. Nah, jadi 3 hal itu yang perlu. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana kalau sudah dijual bagian waris oleh sebagian pihak atau salah seorang, tidak seluruhnya, kan gitu. Nah, saran saya yang pertama adalah sebaiknya diselesaikan dulu secara kekeluargaan, secara musyawarah, atau juga bukan siapa-siapa, kan gitu ya. Karena kalau harus sampai melaporkan secara pidana, menggugat di pengadilan, ini kan sangat proses yang melelahkan dan yang sangat menyusahkan semuanya lah gitu. Nah, itu sebenarnya dimusyawarahkan dulu. Nah, tapi kalau misalnya sudah tidak dapat dimusyawarahkan, berarti kan proses hukum nih. Upaya hukum apa yang mesti dilakukan? Tadi itu pertanyaannya. Pertama, kita mengecek dulu surat yang ada di kelurahan, surat keterangan waris. Apakah ada pemalsuan? Nah, karena surat keterangan waris itu kan harus menyebutkan siapa-siapa ahli warisnya. Misalnya 5 orang ahli waris, salah seorang pun tidak boleh, nggak dimasukkan, harus dimasukkan. Kalau misalnya yang disebutkan hanya 4 orang, itu bisa dituntut secara pidana. Itu melakukan pemalsuan surat, memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik. Surat keterangan dari kelurahan itu kan akta otentik. Nah, artinya ada kebohongan, ada kepalsuan dalam surat itu, sehingga hanya 4 orang disebutkan. Itu pasal 263, ancamannya 6 tahun. Nah, bisa juga dijunto dengan pasal 385 ayat 1 KUHP. Yang menurut R. Susilo disebut ini stelionat, menggelapkan. Nah, menggelapkan bagian waris milik orang lain atau milik bagian saudara yang lain tadi lah, gitu kan. Nah, itu menjual bagian waris milik orang lain, itu bisa masuk di unsur pasal 385 ayat 1 tadi. Nah, itu. Jadi, itu upaya pidananya ada 2 pasal yang dijerat seperti yang kami laporkan di Polres tadi. Itu sudah masuk. Ini sudah SP2HP malah yang keluar. Artinya sudah dalam proses penyelidikan. Itu kalau upaya pidananya. Kalau upaya perdata bisa juga dilakukan dengan menggugat secara perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Pengadilan negeri, supaya dinyatakan jual beli tersebut adalah cacat secara hukum, tidak sah gitu. Jadi bisa dibatalkan jual beli, baik itu aktenya ataupun sertifikat yang dikeluarkan tadi.
Nah, sebenarnya tadi di kantor notaris juga seharusnya notaris sudah harus notaris dan PPAT ya, karena notaris belum tentu notaris tidak bisa mengeluarkan akta, harus dipahami. Tapi PPAT yang harus mengeluarkan akta gitu loh. Karena PPAT sudah pasti notaris, notaris belum tentu PPAT. Ingat teman-teman, jangan salah masuk kantor ini nanti kan. Nah, itu di sana sebenarnya itu harus diserahkan, harus ada surat persetujuan para ahli waris. Nah, di situ sebenarnya sudah bisa dihentikan, notaris jangan melanjutkan proses itu sebelum ada surat persetujuan para ahli waris tadi. Nah, kira-kira begitu secara hukumnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Supaya channel ini berkembang, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya mendapat notifikasi pada video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.